Saya Jenal Arifin. Saya di sini sebagai teknisi di Laboratorium Telekomunikasi Radio dan Gelombang Mikro. Saya masuk di ITB itu CPNS tahun 2010. Mulai kerja itu Mei 2011. Jadi sekitar 9 tahun saya sudah di sini. 9 tahun. Ada. Pertama itu kalau misalkan dari peralatan. Kalau dari peralatan sebelum sekarang itu waktu saya masuk jauh berbeda. Sekarang tuh lebih mutakhir, lebih teknologi masa kini gitu, menyesuaikan. Kalau dari mahasiswanya semakin kesini semakin baik juga karena ada beberapa aturan-aturan yang sudah dibuat di lab di sini yang menyesuaikan dengan perkembangan saat ini, sehingga mahasiswa saat ini itu menyesuaikan dengan aturan-aturan tersebut. Suka dukanya itu kalau saya sendiri itu lebih banyak menemani mahasiswa di praktikum, tapi lebih dekat lagi dengan mahasiswa itu ketika mereka sedang tugas akhir. Jadi suka dukanya ya merasakan bagaimana mahasiswa itu mengerjakan tugas akhir, karena saya di sini membantu mereka untuk mengukur, untuk membantu mereka dalam proses tugas akhir. Jadi mereka kayak dikejar, ya deadline, mereka harus diburu-buru karena waktu mepet, mau tugas akhir, mau sidang, kayak gitu, seperti itu. Jadi saya juga menyesuaikan waktu mereka untuk selalu terus membantu mereka gitu sampai lulus tugas akhir, sampai sidang gitu ya. Sedikit sih kalau tentang telematika itu. Kalau saya lebih ke RF. Oh, lebih ke radio frekuensi. Ya, saya ngambil jurusan D3 itu Telkom, S1 Telkom juga, dan tugas akhir saya itu di bidang RF filter khususnya gitu. Jadi benar-benar sadar banget ya. Ya, boleh bilang saya benar-benar emang di sini gitu, RF kerjaan saya di sini gitu, karena sesuai dengan apa yang keilmuan saya gitu. Kalau untuk itu mau bikin sesuatu itu saya boleh bilang tidak ada sih lah. Saya lebih banyak fokus kepada tugas saya untuk membantu mahasiswa gitu. Jadi terkadang ada itu untuk proses pengembangan karir saya gitu. Tapi untuk sekarang tuh saya lebih fokus dulu ke praktikum sama tugas akhir dulu mahasiswa gitu, membantu mahasiswa gitu. Jadi untuk pengembangan diri saya tuh paling juga ini yang sudah dibikin itu kayak seperti ruangan chamber ini tuh hasil karya rencana dari laboran dan dosen gitu, khususnya saya, Pak Kusmadi dan Pak Munir. Nah itu untuk perencanaannya seperti bangunannya, konstruksinya seperti apa, boleh bilang arsitekturnya itu kita persiapkan gitu. Jadi dari sini rencananya gitu. Ini tahun berapa sih yang Anecoy Chamber ini? Ini 2016 kalau tidak salah sih ya. Ya betul. Boleh bilang tidak ada sih, secara umumnya tuh tidak ada. Tapi kalau misalkan ada yang suka sedikit-sedikit bandel itu ketika mereka kalau misalkan mereka sedang praktikum gitu. Nah, kan di sini misalkan ada aturan tidak boleh bawa makanan, bawa minuman gitu. Ada yang mereka kadang lupa, mungkin mereka itu bawa kayak gitu. Ada yang suka ya berteriak kayak gitu, atau mereka kadang suka nyanyi gitu. Ada juga seperti itu mahasiswa. Bikin Gitu. kegaduhan berisik gitu. Ya, tapi ya itu masih di ambang wajar lah. Setahu saya itu kalau IMT itu dibentuk itu karena kita ingin punya himpunan sendiri yang menjurus ke telekomunikasi seperti itu. Dan kegiatan-kegiatannya juga kita supaya lebih banyak yang mendukung tentang telekomunikasi. Kalau kita masih tergantung, menurut saya kalau misalkan masih tergantung di HME itu kurang berkembang lah, maksudnya mahasiswa-mahasiswa dari telekomunikasi gitu. Jadi sangat bergantung pada organisasi HME yang masih menginduk, kalau misalkan masih ingin menginduk ke sana. Kalau misalkan dengan IMT ini kita lebih berkembang pada kegiatan mahasiswa seperti ada telemotion, terus atau kegiatan-kegiatan lain. Kalau misalkan dari ADAP, dari perusahaan atau dari pihak-pihak luar
yang ingin mengetahui tentang telekomunikasi itu tidak bergantung ke HME, itu bisa langsung ke anak-anak himpunan di IMT gitu. Itu lebih menjurus seperti itu. Jadi benar-benar telekomunikasi banget gitu. Kalau misalkan kayak perusahaan-perusahaan dari telekomunikasi gitu. Jadi nggak bergantung, nggak menginduk HME, sedangkan tujuannya itu ke telekomunikasi seperti itu. Kalau menurut saya pribadi, anak-anak IMT sekarang tuh lebih humble, lebih dekat gitu ya, lebih dekat. Dan dari awal juga waktu terbentuk IMT itu anak-anak IMT semuanya tuh lebih dekat lah, lebih enak diajak ngobrol gitu, teman nggak canggung gitu. Cuman terkadang kita sering menasihati mereka itu, terutama kalau buat kita itu tentang kebersihan aja gitu, kebersihan dari IMT dan sekitarnya, kayak seperti itu aja sih. Yang sering kita ingatkan hanya itu aja. Kalau misalkan keributan sih nggak terlalu ribut, masih wajar-wajar saja seperti itu kalau misalkan dalam hal itu. Pesan dan kesan saya, kalau kesan saya itu untuk anak-anak IMT itu, saya ingin mereka itu lebih solid gitu, lebih kerjasama antara mahasiswanya itu lebih erat gitu ya. Boleh hanya bilang IMT itu bukan hanya sekedar organisasi, tapi itu boleh dibilang kekeluargaan sampai mereka lulus seperti itu. Itu pesan saya. Kalau kesan saya itu, utamakan keorganisasian di IMT ini, jaga segala apa yang telah diberikan untuk fasilitas dari ITB untuk IMT, terutama itu jagalah kebersihan, itu yang paling penting dari saya seperti itu. Ya, kalau dari saya itu terima kasih sudah ada kegiatan seperti ini. Akhir kata, kalau dari saya pribadi, maaf jika kalau misalkan dari perkataan saya itu ada yang salah gitu, ada yang tidak berkenan di hati para mahasiswa, khususnya mahasiswa telekomunikasi. Cuman itu murni dari pendapat pribadi saya, tidak ada dari orang lain atau pihak lain seperti itu.